Sejak dari awal ibadah ini, kami terus mengagung-agungkan Engkau Allah. Allah yang telah memulai perkantas. Allah yang terus menopang perkantas. Dan Allah yang akan melanjutkan pekerjaan melalui perkantas. Di hari sukacita saat kami merayakan hari ulang tahun perkantas, kiranya kami sama-sama diteguhkan. Kembali perkantas ada. Perkantas bisa sampai saat ini. Sesungguhnya hanyalah karena kemurahan Allah. Kiranya firman Tuhan sebentar akan meneguhkan kami. Apa arti merayakan ulang tahun? Apa arti ketika kami berkata, bagi dia, dari dia, bagi dia. Dan itu menjadi dasar bagi kami. Firman-Mu ya Tuhan, bahkan mengoreksi kami. Mengevaluasi pelayanan kami. Dan kembali meneguhkan kami. Untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan. Visi yang telah Allah titipkan bagi perkantas. Di dalam satu keyakinan. Dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Ini kami anak-anak-Mu. Semua kami yang ambil bagian dalam ibadah ini. Semua kami yang terhisap di dalam pelayanan perkantas. Berfirmanlah bagi kami. Teguhkanlah kami ya Tuhan. Untuk terus setia mengerjakan pekerjaan yang Allah tunjukkan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Bijaksana dan anugerah Allah. Kami berdoa dan akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih. Tema HUT Perkantas yang ke-55 di tahun ini adalah di dalam Perkantas Jakarta adalah dari dia, bagi dia. Dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, Roma 11 ayat 36 yang kemudian menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, abang kakak, rekan-rekan alumni, teman-teman mahasiswa dan teman-teman siswa. Izinkan saya memanggil siswa juga sebagai teman-teman saya. Di dalam sepanjang perenungan kita di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya akan terus berkata, mungkin saya akan terus menggunakan diksi perkantas, istilah perkantas. Tetapi dengan logo yang ada di atas bahwa perkantas adalah kita, maka kiranya ini tidak berbicara tentang kemudian kelembagaan. Lembaga pelayanan perkantas, tapi ini berbicara semua kita yang terhisap ambil bagian di dalam satu visi yang Tuhan taruh bagi perkantas di dalam pelayanan, di dalam siswa, mahasiswa, dan alumni. Nah, Roma 11 ayat 36 ini adalah bagian akhir dari bagian pertama. Ada surat Roma itu sebagaimana surat-surat Rasul Paulus ada dua bagian. Surat bagian akhir dari bagian pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, bagian ini merupakan doksologi yang sudah dimulai dari ayat 33. Satu pujian kepada Allah untuk apa yang telah Allah lakukan. Sebagaimana yang telah Paulus uraikan mulai dari pasal 1 hingga nanti pasal 11 ini. Rasul Paulus memulai
penuturan suratnya dengan kondisi manusia secara universal. Semua manusia tanpa kecuali berada di bawah penghakiman Allah. Di dalam terjemahan baru edisi lama, berada di bawah penghukuman Allah. Itu dimulai di dalam Roma 1 ayat 18 sampai nanti Roma 3 ayat 20. Inilah kondisi terburuk manusia. Semua manusia takluk menjadi tawanan hukum dosa. Harus dimurkai. Dan 1 Korintus nanti menegaskan akan berakhir dengan kebinasaan. Akan berakhir dengan maut. Seluruh manusia betul-betul seperti dalam lorong kelam. Yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada pengharapan. Oh, kalau Rasul Paulus di dalam frustrasinya, di dalam Roma 7 ayat 24, yang seharusnya terus mewakili frustrasi seluruh manusia. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Manusia celaka. Tetapi apakah sejarah umat manusia berakhir di dalam murka Allah, berakhir di dalam maut? Dan itulah kitab Roma, Injil memecah kebuntuan itu. Injil yang menyelamatkan. Injil adalah jalan keluarnya. Rasul Paulus dalam surat-suratnya menggambarkan pengharapan dari Injil ini dengan begitu dramatis. Yang sayangnya seringkali dengan pembacaan kita yang kita tidak menangkap itu. Pengharapan Injil itu dalam surat-suratnya termasuk dalam surat Roma ini banyak dimulai dengan kata sambung yang mengkontraskan. Namun, tetapi, akan tetapi. Namun, tetapi, akan tetapi. Menegaskan suatu pembalikan dari kondisi yang tidak ada harapan sama sekali. Dari suatu kondisi yang gak ada jalan keluarnya. Kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Wah, saya sering menggambarkan. Betul-betul saya orang nokturnal. Orang yang terus bergumul dalam kesepian di malam hari. Ketika dalam pergumulan hidup ini, beberapa tahun yang lalu, dalam 1 tahun, mama, kakak saya satu-satunya perempuan, ponakan saya yang sudah hampir diwisuda di Universitas Udayana, meninggalkan kami. Di tengah hari ada banyak saudara yang menghibur, ada banyak saudara yang hadir. Tapi malam itu begitu gelap, setiap malam begitu gelap. Saya gambarkan, inilah kondisi manusia setelah malam kelam yang panjang. Terbit hari baru. Terbit cahaya pengharapan. Penggunaan kata sambung yang mengkontraskan juga sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah sendiri, hanya Allah yang bijaksana dan kaya dengan rahmat yang memecah kebuntuan itu. Allah lah yang melakukannya bagi manusia berdosa. Dan itulah yang Paulus uraikan mulai dari Roma pasal 3 ayat 21. Kalau teman-teman melihatnya dimulai dengan namun. Sampai nanti pasal 8. Allah yang bijaksana dan beranugerah
melalui Yesus Kristus. Itu nanti kita lihat bahasa ini adalah dalam penutup suratnya, doksologi penutup suratnya di dalam pasal 16. Memasuki pasal 9, nanti sampai pasal 19 ayat 32, Rasul Paulus mengklimakskan kekagumannya akan bijaksana dan anugerah Allah di dalam keselamatan Israel dan bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat ayat 9, pasal 9 itu dimulai dengan pertanyaan, apakah Allah gagal dengan kekerasan hati Israel? Tidak ada yang sanggup menggagalkan rencana Allah. Bahkan dosa tidak menggagalkan rencana Allah. Tapi Allah pakai itu semua untuk penggenapan rencananya. Wah, menarik sekali. Tentu saya tidak akan sedang mengeksposisi pasal 9 sampai pasal 11. Tapi kalau kita lihat secara cepat, Allah sedang bekerja melalui pengerasan hati Israel. Untuk apa? Itu sementara. Untuk membawa jumlah penuh sampai lengkap jumlahnya. Injil masuk kepada orang bangsa-bangsa lain bukan Yahudi. Ke dalam kerajaannya. Dan akhirnya ketika Allah berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa lain. Itu membangkitkan kecemburuan bagi orang Yahudi. Dan kembali belas kasihan Tuhan akan dinikmati oleh orang-orang Yahudi. Semua orang yang kemudian diungkapkan Israel sejati, semua orang Yahudi dan bukan Yahudi, orang percaya akan diselamatkan. Itu ayat 26. Wow, Rasul Paulus kemudian menyimpulkan pada ayat 30 sampai 32. Satu hal yang begitu pelik bagi Rasul Paulus. Satu hal yang tidak ada jawabannya. Satu hal yang tidak mungkin bisa dimengerti. Makanya kadang-kadang ya, kalau udah sekolah teologi ya, lalu kemudian merasa memahami semua teologi secara solid. Mari kita berhati-hati. Tidak ada teologi tanpa menyimpan misteri. Dan misteri itulah keajaiban Allah. Saya senang bacakan ini. Sama seperti dahulu kamu tidak taat kepada Allah. Ini diungkapkan kepada bangsa-bangsa Yahudi. Tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka orang Yahudi. Bagaimana ketidaktaatan orang Yahudi dipakai Allah. Injil masuk kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kemudian demikian mereka juga sekarang tidak taat. Supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh. Mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Supaya ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Maafkan saya, mungkin teman-teman, bapak, ibu, abang, kakak mengatakan, kok panjang kali pengantarnya. Tapi tidak akan sampai kita kepada keajaiban, kekaguman, ketakjuban. Tanpa melihat hal ini. Sebelum berpindah kepada bagian kedua dalam suratnya tentang implikasi praktis Injil yang beranugerah itu dalam kehidupan orang percaya. Saya baca seluruh komentari mengatakan Paulus seakan kehabisan kata, kehabisan energi dan kemudian dia berhenti. Sejenak dia berhenti, seolah ia melihat kembali dan merayakan apa yang telah disingkapkan Roh Kudus kepadanya. Allah sendiri yang berinisiatif menentukan jalan pendamaian orang berdosa dengan dirinya. Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Orang-orang Kristen tidak hidup lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Legalisme, tapi di bawah anugerah, di bawah pimpinan Roh. Dan bagaimana Allah merencanakan, menggenapkan rencananya secara sempurna melalui penyelamatan orang-orang bukan Yahudi
Dan orang-orang Israel menjadi satu jumlah yang lengkap. Umat Allah. Dan ketika dia berhenti, tidak sanggup dia menjelaskan. Tidak ada lain yang bisa dilakukan Paulus selain tersungkur. Memuji dan menyembah Allah dengan penuh kekaguman. Oh, alangkah dalamnya. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Tahun ini Perkantas memasuki usia 55 tahun. Kiranya hari ulang tahun ini menjadi satu momen yang baik dan berhenti di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, di tengah peralihan generasi, di tengah berbagai beban dan rutinitas. Momen ulang tahun berhenti dan melihat Perkantas dalam narasi cerita besar Allah. Kisah Allah dan kemurahannya melalui Perkantas. Perkantas utamanya bukanlah tentang satu lembaga pelayanan yang mungkin setelah 55 tahun sudah lebih luas dan rapi. Perkantas utamanya bukanlah tentang tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Pak Jonathan Parapak sekalipun. Ini bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Firman Tuhan mengajarkan mereka. Hormatilah mereka. Tapi Perkantas bukan tentang itu. Perkantas bukan tentang para pengurus. Seringkali terjadi perdebatan. Di mana wewenang pengurus? Di mana wewenang staf bahkan dulu pernah ada plesetan. BPC, Badan Penguasa Cabang. Mungkin waktu saya, sekarang udah berubah. Udah bagus sekarang, BPC sekarang. Perkantas bukan tentang para pengurus. Perkantas bukan tentang para staf. Wow, Perkantas adalah tentang Injil yang beranugerah. Tentang kisah bijaksana dan anugerah Allah yang dialami siswa, mahasiswa, dan alumni. Kalau malam ini Pak Jonathan Parapak, pembina dan sekaligus salah satu pendiri atau yang memulai pelayanan Perkantas di Indonesia. Kalau dia kalau hadir malam ini, pasti akan diberikan kata sambutan. Dan saya sudah hafal kata sambutannya. Apa kata sambutannya? Dia akan memulai. Saya tidak pernah membayangkan. Saya tidak pernah membayangkan. Tidak pernah membayangkan. Lalu kemudian kita bisa menyebut. Wow, Perkantas tadi 57 kota. Hampir. Mungkin tinggal 1-2 provinsi yang kita belum masuk. Walaupun sudah kita lirik-lirik, sudah kita coba lihat. Tidak hanya kota provinsi. Perkantas sudah masuk ke dalam kota-kota kabupaten. Lalu kita bisa bercerita di mana-mana kita ketemu. Orang akan bercerita, kita akan terhubung. Aku juga dulu di Perkantas. Aku juga dulu di Perkantas. Aku juga dulu menikmati pelayanan Perkantas.
Tidak pernah dibayangkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, walaupun sudah diulang-ulang, bahkan saya sudah hafal. Saya sampai sempat bilang ke panitia, kalau Pak Jonathan Parapak nggak hadir, saya bisa wakili kok, saya tahu kata sambutannya. Tetapi setiap kali beliau menyampaikan kata sambutan itu, ada getaran di dalam hati. Perkantas kisah kasih Allah, bijaksana dan anugerah Allah bagi Indonesia, bagi dunia. Tadi ketua panitia mengutip, sebab segala kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Injil, anugerah Allah, tidak akan pernah membuat kita menarik pelayanan perkantas pada diri sendiri. Pada kepengurusan saya, maafkan saya tidak sedang ini. Wah, sangat gampang untuk berkata, dulu waktu Niko ketua BPC, perkantas adalah tentang Injil, anugerah Allah. Saya mau explore ini lebih banyak. Mudah-mudahan waktu saya cukup. 3 poin, saya baru masuk poin pertama. 3 poin masing-masing hanya 1 inti perenungan. Perkantas dalam segala keterbatasannya, meminjam kata sambung dari Rasul Paulus. Bahkan ada satu anekdot, perkantas disingkat kepanjangannya apa? Persekutuan kantong terbatas. Saya mau tanya, sejak kapan perkantas gak defisit? Sejak kapan kita berangkat retreat camp? Di dalam kepastian, terpujilah Tuhan, dana sudah surplus. Sejak kapan? Sejak kapan kita mengadakan camp atau retreat? Sudah ada kepastian, jumlah peserta sudah kita tahan-tahan. Gak usah lagi. Saya ingat ya, di Keluaran itu ya, sampai Musa mengatakan, gak usah, cukup, sudah cukup. Kapan perkantas seperti itu ya? Namun Allah yang bijaksana dan kaya rahmat, hari ini perkantas bertahan 55 tahun. Jangan terlalu mengekspos defisit sebagai satu penderitaan. Saya mau beritakan, perkantas Jakarta dari awal Januari sampai Mei, surplus 120 juta. Tuhan berikan. Memang sih belum menghapus defisit, akumulasi defisit sebelumnya. Tapi terpujilah Tuhan. Cukup ya menyebut keterbatasan dalam dana untuk tidak menyebut keterbatasan-keterbatasan lainnya. Perkantas dalam segala kelemahannya. Kepanitiaan berjalan. Tidak pernah ada perjanjian kerja. Bahkan ada di Perkantas Jakarta. Kepanitiaan terus berjalan tanpa SK. Kepengurusan kadang berjalan tanpa SK. Tapi gerakan
terus berjalan. Saya tidak mengatakan saya mentoleransi semua kelemahan-kelemahan itu. Tapi perkantas dalam kelemahannya. Tetapi Allah yang bijaksana dan kaya dengan rahmat. Saya lanjut. Perkantas dalam segala kebingungannya. Wah, setelah COVID ini berasa banget ya. Waktu saya BPC, kalau saya BPC, mungkin saya akan juga berkata, dulu, semoga saya tidak menyebut nama kampus. Di kampus itu, kalau adakan persekutuan antar fakultas, wow, sampai capek kami cari kursi. Tapi ketika aku menjadi staf, aku hadapi, udah berbagai cara pun dilakukan. Terpuji Tuhan kalau setengah dari ruangan terpenuhi. Bingung. Bagaimana menghadapi generasi ini? Namun Allah yang bijaksana dan kaya dengan rahmat. Izinkan saya satu lagi. Memotret perkantas. Mungkin di daerah lain ini enggak. Tapi ini nyata di perkantas Jakarta. Perkantas di dalam segala keberdosaan. Orang-orang yang mengurusnya. Orang-orang yang terhisap di dalamnya. Saya sedikit buka ya. Kalau ada kami mendekati para pengurus atau para staf. Untuk staf selalu ngomong gini nih. Aduh, aku gak layak. Dalam hati, gak tahu aja kau. Nanti begitu masuk dia, baru dia ngomong. Ternyata. Tetapi Allah yang bijaksana dan kaya dengan rahmat. Bahkan mengutip tema World Student Day tahun lalu. Melampaui semua keterbatasan, kelemahan, segala kebingungan, keberdosaan. Wah, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan, bahkan doakan. Maka merayakan ulang tahun perkantas adalah merayakan Allah yang bijaksana dan kaya dengan rahmat. Kiranya perayaan ulang tahun ini menolong kita untuk tidak pernah berhenti takjub kepada Allah, takjub kepada Dia. Nanti pulangnya semua kita insan perkantas atau yang terhisap dalam pelayan. Oh, alangkah indahnya. Mungkin beda-beda ekspresi kita. Ada yang tersungkur, ada yang menengadahkan tangan. Oh, kalau saya sih pasti teriak. Oh, alangkah indahnya. Apa yang telah engkau lakukan melalui perkantas. Ya Tuhan. Doksologi ini kemudian diakhiri dengan satu pengakuan teologis. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini mengungkapkan ketika berbicara segala sesuatu. Dan izinkan saya hari ini hanya melihat dua bagian, masing-masing satu poin. Apa artinya kemudian ketika kita berkata, perkantas, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini secara teologis, Allah adalah pencipta, pemelihara, dan ahli waris segala sesuatu. Dialah sumber, sarana, penopang, dan tujuan dari segalanya. Namun saya tidak akan membahas itu lebih lanjut. Saya masuk kemudian pada pokok perenungan kedua. Dari Dia. Saya mengajak kita untuk merenungkan dari Dia. Pada apa yang sering kita sebut
visi, misi yang sedang kami kerjakan. Saya memberikan subjudul, What must I do, dear Lord? Terinspirasi dari lagu yang menjadi lagu tema ketika menjadi ketua panitia HUT. Tahun berapa? Tahun 1996. Saya nangis kembali. Tapi kiranya kita setia. Pengakuan perkantas dari Dia. Kiranya terus mengingatkan kita. Apa yang kita kerjakan adalah apa yang Allah singkapkan bagi kita untuk kita kerjakan. Melampaui hal-hal yang kita anggap baik. Melampaui good intention. Betul-betul dari Dia. Maka perkantas setia bertanya. Apa yang Engkau tunjukkan ya Tuhan? Untuk kami kerjakan. Untuk mengeksplor bagian ini. Saya ajak kita melihat satu bagian dari Injil Lukas. Yang juga dicatat oleh Injil Markus di awal pelayanan Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 42. Keesokan paginya Yesus berangkat dan pergi ke satu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari Dia. Rupanya Yesus sudah populer. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ini dicatat dalam pelayanan Yesus di Kapernaum, Galilea. Ada banyak orang takjub pada pengajaran dan banyak mukjizat yang dilakukannya. Ayat 42 mencatat, orang banyak mencari Dia dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Kalau dalam versi Injil Markus, para murid yang mengatakannya. Benar ya? Kalau kita lihat, kalau nggak salah itu Markus 1 ayat 30 sekian. Ya, itu 30. Yang dimulai ayat 35. Itu MHB bab. Dalam versi Injil Markus, waktu menemukan Dia, murid-murid menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Namun menarik sekali, melampaui respon dari banyak orang, dan juga para murid, Yesus berkata, ayo kita pergi ke kota-kota lain. Namun Dia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab itulah aku diutus. Yesus mengatakan bahwa Dia harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Saya bayangin ya, saya kayaknya gayanya Petrus banget deh. Bukankah melayani orang di Kapernaum adalah hal yang baik? Bukankah pelayanan di Kapernaum sedang terbuka? Orang mencari kamu. Orang mencari Yesus. Kalau saya Petrus, apalagi sih yang dicari Tuhan? Ini pelayanan terbuka. Tapi melampaui itu kita baca, Dia harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaannya, siapa atau apa yang mengharuskan? Dan frasa selanjutnya menjelaskan kepada kita,
Sebab untuk itulah aku diutus. Siapa yang mengutus? Bapa. Bapa yang mengutus dan menunjukkan pekerjaan itu kepadanya. Pengakuan bahwa perkantas adalah dari Dia. Itu artinya perkantas harus bertekun, memikirkan keharusan ilahi. Necessity day. Apa yang harus dikerjakan di perkantas? Melampaui hal-hal baik yang mungkin kita pikirkan. Melampaui ini terbuka atau itu tertutup. Melampaui ini mudah atau sulit. Tapi kita setia keharusan ilahi yang merupakan misi Allah kepada perkantas. Pertanyaannya, bagaimana praktisnya? Apa yang harus kita lakukan? Dan Tuhan Yesus memberikan teladan agung kepada kita. Sebelum ia menyampaikan dan mengerjakan misi yang harus ia kerjakan. Sebelum ia berkata, aku harus ke kota-kota lain. Kalau di dalam Markus, kita harus ke kota-kota terdekat. Apa yang dilakukan Yesus? Ayat 42a. Ia dengan setia berdoa kepada Allah. Kalau kita mundur lebih dalam lagi, lebih awal lagi. Lukas 4 itu. Oleh pimpinan roh. Yesus masuk ke Kapernaum. Kiranya pelayanan perkantas. Saya tidak mengatakan ada banyak strategi. Sebentar lagi kita akan bangun RPP. Mungkin mata kita akan tercengang. Wow, tidak pernah perkantas punya gedung seperti ini. Tetapi kiranya tidak pernah bergeser. Pelayanan yang dimulai, digerakkan, diusahakan, diperjuangkan dalam dan melalui doa. Melampaui, sekali lagi, istilah-istilah baik. Wah, keunikan pelayanan. Melampaui program-program persekutuan doa. Melampaui kita buka acara kita, rapat kita dengan doa dan kita tutup dengan doa. Melampaui itu. Hati yang terus mencari. Hati yang terus memohon. What must I do, dear Lord? Izinkan saya mengambil aplikasi-aplikasinya bagi kita semua. Secara aplikasi umum, mungkin kita harus secara jujur di hadapan Tuhan berkata, apa yang kita sebut kehendak Allah, apalagi panggilan. Dalam satu camp tahunan alumni yang baru lalu, saya membawakan sesi menata ulang definisi sukses, kira-kira begitulah temanya. Lalu saya tanya, hai alumni, kira-kira kalau baru lulus, lalu kemudian hari ini ada 2 tawaran. Tawaran pertama adalah beasiswa penuh di salah satu universitas terbaik yang kamu idam-idamkan favorit. Entah di Amerika, entah di Inggris. Lalu ada penawaran masuk ke pelosok paling pelosok Indonesia. Yang mana yang kau sebut kehendak Allah dan secara spontan semua orang berkata, ya Amerika lah. Dosen perjanjian lama saya ketika saya kuliah teologi. Jadi saya udah kuliah teologi ya. Berkata, apa yang kita sebut, sering kita sebut kehendak Allah adalah dia memakai istilah
You see what you want to see. Kita mau melihat apa yang memang sudah kita mau lihat. Dan karena kita anak-anak binaan, maka kita gunakan terminologi mengandalkan Tuhan. Tuhan, mari berkati kehendakku. Mari berkati rencanaku. Kiranya kita secara jujur di hadapan Tuhan. Melampaui good intention. Bagi PMK, saya mungkin tidak bisa terlalu banyak. Saya terus didesak oleh waktu. Beberapa waktu hari lalu saya terima surat untuk undangan pembicara. Dan saya langsung terima. Mengapa saya langsung terima? Karena temanya persis sama. Yang saya bawakan sudah sejak 2 tahun yang lalu. Tema, perikop, semua tujuan sasarannya sama. Sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi kenapa kemudian saya tergelitik? Lupa ngapus tahunnya. Tahunnya masih untuk memperlengkapi para pengurus dan calon PKK tahun 2024. Hai siswa, hai mahasiswa. Kiranya apa arti dari dia melampaui rutinitas program, melampaui hal-hal baik. Apakah enggak baik? Tema itu baik sekali. Melampaui itu semua. Kiranya kita setia mencari keharusan ilahi bagi pelayanan kita. Dan tidak hanya melihat. Tahun lalu apa? Oh, ini temanya. Pembicaranya Bang Niko. Cepat. Tag Bang Niko. Saya lanjutkan kepada PMK. Saya suka bertanya. PMK kepanjangannya apa? Kalau saya bicara PMK, di situ juga masuk persisten adik-adik ya. Karena nanti kepanjangan kalau saya ambil juga contoh untuk siswa. Bukan berarti hati saya tidak untuk siswa. Hati saya sangat untuk siswa. Oke, apa kepanjangan PMK? Siapa input yang kita layani? Betul, mahasiswa. Kiranya pelayanan kita tidak sekedar aktivitas. Kalau istilah Bang Alex, buka warung. Setelah membuat dalam dokumentasi di Instagram, kita sudah berpikir, kita sudah memberitakan Injil kepada banyak orang. Lalu kemudian kita tunggu siapa yang datang. Dan yang datang memang yang dari sana mukanya udah shalom kakak. Saya suka lihat, serius. Ini saya seulang-ulang ini di setiap kali PMK. Publikasinya itu siapa yang like? Kamu coba periksa IG publikasi dari acara-acara di kampus. Siapa yang like? Dan kita pengurus juga yang like. Kalau saya pembicaranya bertambahlah karena saya like juga. Hei, saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu mari kita lakukan apapun kepada mahasiswa. Tapi beranikah kita bergumul? Mencari keharusan ilahi. Siapa yang engkau layani di sekolah? Siapa yang engkau layani di kampus? Beberapa waktu yang lalu
di salah satu kampus negeri. Ada kasus itu. Lalu kemudian semoga di PO, di PMK. Di PMK dibahas loh. Wah, emang baru harus dihukum, harus. Lalu saya tanya ke mereka. Oke, nggak apa-apa, aku juga marah besar sama mereka. Tapi pertanyaannya, apa yang PMK sudah lakukan untuk mereka? Kiranya PMK kita, PO kita terus bergerak. Keharusan ilahi. Apa yang kami kerjakan melampaui mudah atau sulit. Melampaui berbagai tantangan yang ada. Jika itu yang Tuhan gerakan kita, kiranya berbuahkan ketaatan, itulah artinya dari Dia. Dan akhirnya kemudian aplikasi bagi perkantas sebagai kelembagaan. Semoga bagian ini tidak disalah mengerti atau dipertentangkan dengan jiwa sama berharga. Semoga kiranya perkantas dengan setia mencari wajah Allah. Apa yang harus kami kerjakan? Kemana kami harus pergi? Melampaui hal-hal baik. Melampaui keterbukaan pelayanan. Melampaui demikian sulitnya pelayanan. Dalam salah satu regional, susah kampus itu. Lalu aku bilang, gumulkan di hadapan Tuhan. Jika Tuhan kegerakan kamu di situ, itu merupakan keharusan ilahi. Doakan, perjuangkan. Sekalipun mungkin bertahun-tahun belum menunjukkan hasil. Saya akhiri bagian kedua ini. Kemudian dengan saya mengutip Bapak John Stott dalam isu-isu global yang menantang kepemimpinan Kristiani. Dia menuliskan, visi mempunyai kecenderungan untuk memudar. Sekalipun visi perkantas itu dikacakan, didokumentasikan dengan indah. Diformulasikan dengan indah. Kerja keras yang dimulai dengan semangat berapi-api dapat dengan mudah menjadi kerja rutin yang datar dan lama-lama hampa tanpa makna. Hanya mereka yang mendisiplinkan dirinya untuk mencari wajah Allah yang dapat menjaga visinya tetap bercahaya. Dari Dia, kiranya perkantas dengan setia mencari wajah Allah, keharusan ilahi yang harus kita kerjakan. Saya akhiri kemudian poin terakhir. Bagi Dia. Ajar kami, dengan subjudul, ajar kami menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun frasa bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya adalah konsekuensi logis dari sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Namun dalam perenungan ini saya hanya kaitkan dengan tema kita, bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena bagi Dia, Dialah tujuan akhir segala sesuatu. Saya membawa kita kembali dari teladan agung Tuhan Yesus. Pernyataan perkantas bagi Dia. Dan itulah kemudian frasa yang dijelaskan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa arti memuliakan Allah? Dan saya mau membawanya di dalam satu kerangka misi. Dalam doa Tuhan Yesus menjelang Ia naik ke atas kayu salib. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi.
dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Dalam kerangka misi Allah, Tuhan Yesus mendefinisikan apa arti memuliakan Allah. Menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, pengakuan bahwa perkantas adalah bagi Dia kiranya membangkitkan kemudian komitmen kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Saya nggak tahu sampai kapan saya bertahan melihat usia perkantas. Tadi ketika Fani berkata, usia 55 adalah usia yang cukup tua. Oh. Tapi masih usia produktif. Saya mulai kembali mengangkat kepala. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa merayakan. Tapi satu hal yang pasti, pengakuan perkantas bagi Dia kemudian membangkitkan satu komitmen untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang telah Allah tunjukkan, setiap keharusan ilahi yang Allah percayakan kepada kita. Frasa menyelesaikan tentu mengandung makna satu ketaatan paripurna. Kalau kita lihat Yohanes sebelumnya itu ya, ketika pergumulan menuju kayu salib, lalu Yesus berkata, supaya dunia tahu aku mengasihi Allah dan aku taat. Marilah kita pergi dan kemana? Getsemani. Menyelesaikan mengandung makna ketaatan. Mengerjakan misi Allah sampai tuntas. Tadinya saya mau tulis dengan sepenuh hati. Tapi seharusnya sampai tuntas sudah mengandung sepenuh hati. Kiranya kita melanjutkan perjalanan kita. Di dalam satu komitmen. Betul-betul. Habis-habisan. Kepada Allah yang hikmat dan anugerahnya juga telah dinyatakan kepada kita secara habis-habisan. Dalam pengucapan syukur, ibadah pengucapan syukur 33 tahun dan paripurnanya, pensiunnya, emeritasinya Bang Eli Yunus Gule, saya diminta untuk memberikan kata sambutan. Bagi saya kata sambutan tidak sekedar basa-basi menyambut. Saya pikirkan, saya gumulkan. Dan di dalam perenungan saya menemukan hal ini. Visi kendati dapat dirumuskan dengan kata-kata. Namun rumusan visi sebaik apapun. Bagi perkantas, rumusan visinya sudah sangat baik. Sebagaimana ada diungkapkan di ART perkantas. Rumusan visi sebaik apapun. Tidak dapat membangkitkan arus pengabdian. Kecuali visi itu Tuhan sendiri yang menanamnya. Kecuali visi itu Tuhan sendiri yang menopangnya oleh Dia. Dan Tuhan sendiri tujuan akhirnya. Saya rindu mengambil bagian akhir, tujuan akhirnya bagi Dia. Kiranya betul-betul di dalam perenungan ini bagi Dia. Maka itu menjadi dasar untuk siapapun, setiap insan yang terhisap di dalam visi perkantas. Tidak hitung-hitungan. Apa yang bisa diberikan? Mari kita perjuangkan. Bagi Dia. Salah satu ayat favorit alumni
adalah Kolose 3 ayat 23. Apa itu Kolose 3:23? Ayat hafalan? Saya sendiri lupa. Apa? Karena di kepala saya hanya sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Kira-kira apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kira-kira begitu ya. Dan ini membawa kita, siapapun. Saya mulai dari rekan-rekanku, staff. Seringkali kita membuat juga dikotomi. Ini pelayanan. Ini persekutuan. Justru karena ini untuk Tuhan. Semua yang terhisap di dalam untuk Tuhan harus berdiri di garis terdepan. Di dalam kerajinan, kopiau. Di dalam kedisiplinan. Di dalam ketaatan. Untuk mengerjakan visi ini. Karena bukan untuk manusia. Bagi Dia. Melampaui. Bagi rekan-rekan alumni, pengurus atau siapapun yang terhisap dalam pelayanan ini. Melampaui. Hitung-hitungan manusia. Mari terus secara setia menggumulkan di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin itu. Panitia jangan sedikit-sedikit ngambek. Oh, saya juga banyak ngambeknya sebenarnya. Tapi saya tahan. Bagi Dia saya akan selesaikan. Kiranya kemudian bagian ini saya tutup. Sekali lagi melampaui kemudahan, melampaui kesulitan. Kisah para Rasul 26 ayat 19. Di hadapan, ini sedang pembelaan loh. Pertaruhan hidup dan mati. Kiranya kemudian satu keyakinan dari Dia, bagi Dia. Ini membawa kita seperti ungkapan hambanya. Sebab itu ya Raja Agripa. Kepada penglihatan yang dari sorga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Bagi yang kenal saya, kalau sudah sampai di sini, akan berakhir deh. Saya tutup kemudian bagian ini apa yang sudah saya kutip sebelumnya. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun. Sampai selama-lamanya. Amin. Saya tuntaskan kemudian perenungan ini. Allah telah melakukannya. Lihatlah 55 tahun. Di dalam segala keterbatasan. Di dalam segala kebingungan. Di dalam segala kelemahan. Namun Allah yang kaya dengan rahmat telah beranugerah. Rayakan. Mari kita rayakan 55 tahun. Jangan terlalu low profile ya. Jangan. Ini sukacita. Boleh bersukacita. Mari kita rayakan pekerjaan Tuhan selama 55 tahun. Allah telah melakukannya. Allah sedang bekerja. Melampaui. Ini susah. Ini mudah. Allah sedang bekerja. Berjalanlah. Mari kita setia. Memikirkan, mendoakan. Keharusan ilahi. Yang harus terus kita kerjakan. Kita kerjakan sampai tuntas. Menyelesaikannya. Itulah memuliakan Allah. Dan dengan satu pengharapan.
Kiranya ini memberi ketenangan kepada usia-usia kami ini. Kadang-kadang ada ketenangan. Nanti kalau aku nggak ada lagi, enggak. Tidak ada yang tidak bisa tergantikan. Hanya Allah. Dia yang akan terus bekerja di dalam perkantas. Wow, saya rindu. Betul-betul kerinduan kita. Mazmur 78 itu. Sebab tidak akan kami sembunyikan dari angkatan demi angkatan Allah dan segala kemurahannya. Kiranya itu menjadi komitmen perkantas. Akan kami ceritakan dari generasi ke generasi, siswa mahasiswa. Allah dan segala kisah kasih-Nya. Dia akan terus bekerja. Dan ini pengharapan yang kokoh untuk melanjutkan pelayanan kita. Maka ini perenungan yang saya lakukan pada waktu World Student Day. Dan izinkan saya untuk mengulangnya kembali hari ini. Di tengah segala kesulitan, tantangan, apapun yang kita alami saat ini. Berpikirlah, hai siswa, mana siswa? Ada siswa? Ada. Berpikirlah bagi sekolahmu jauh lebih besar. Berdoalah jauh lebih tekun. Bekerjalah jauh lebih bergairah. Dan nantikan Allah melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Hai mahasiswa, mana mahasiswa? Beda ya, keceriaannya berbeda. Sama-sama ceria, ekspresinya yang berbeda. Nanti nggak tahu, alumni? Tapi sayang, saya tidak ada kayaknya alumni di sini. Bukan berarti tidak saya sayangi. Mahasiswa, berpikirlah bagi kampusmu. Jauh lebih besar. Sekali lagi ya, input pelayanan kita adalah mahasiswa. Berdoalah jauh lebih tekun. Bekerjalah jauh lebih bergairah. Dan nantikan Allah melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Hai perkantas, memang kita semua frustrasi. Apa masih adakah keceriaan di negeri ini? Hai perkantas, berpikirlah bagi Indonesia jauh lebih besar. Berdoalah jauh lebih tekun. Bekerjalah jauh lebih bergairah. Dan nantikan Allah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan atau pikirkan. Bahkan tidak hanya Indonesia. Hai perkantas, berdoalah bagi dunia ini. Berpikirlah bagi dunia ini jauh lebih besar. Berdoalah jauh lebih tekun. Bekerjalah jauh lebih bergairah. Dan nantikanlah Allah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan atau pikirkan. Selamat ulang tahun perkantas. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Mari kita berdoa. Dari Dia, bagi Dia. Di dalam satu keyakinan, Allah telah melakukannya bagi kami, bagi perkantas selama 55 tahun. Jauh melampaui dari apa yang bisa kami bayangkan. Jauh melampaui dari apa yang bisa kami pikirkan, kami programkan. Jauh melampaui dari apa yang bisa kami doakan. Kami rayakan itu. Kami syukur, kami puji dan sembah Engkau. Kiranya kami tak pernah berhenti takjub.
Oh, alangkah besarnya, alangkah indahnya yang telah Engkau kerjakan melalui perkantas. Di dalam keyakinan Allah yang sama adalah Allah yang sedang bekerja di antara kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus menjadi rekan sekerja Allah. Secara khusus bagi siswa, mahasiswa, dan buah-buahnya alumni. Kami sungguh merindukannya Tuhan. Dari generasi ke generasi. Melalui perkantas. Bangkitkanlah murid-murid Kristus dari tengah-tengah siswa. Bangkitkanlah murid-murid Kristus dari tengah-tengah mahasiswa. Murid-murid Kristus yang menjadi alumni, yang mempersembahkan hidupnya bagi Engkau ya Tuhan. Dan di dalam satu keyakinan, Engkau Allah yang akan terus bekerja. Kiranya ini menjadi kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kami melanjutkan perjalanan pelayanan kami di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Ini doa dan seruan hati kami. Ini doa dan pernyataan pengakuan iman kami. Ini doa dan pernyataan komitmen kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.